Meski apa yang kita miliki nyata, inilah saatnya untuk melangkah maju dan menyadari bahwa terkadang cinta tidak akan bertahan lama. Memang iya sih, nggak bisa. Ada yang awet, ada yang enggak. Ya mau gimana lagi? Pasrah aja udah ikhlas gitu ya. Aku pikir telah lupa bagaimana rasanya mengakhiri hubungan, tetapi itu masih sangat segar di hari ini. Akhir dari suatu hubungan tidak selalu merupakan kegagalan. Terkadang semua cinta di dunia tidak cukup untuk menyelamatkan sesuatu. Dalam kasus ini bukan masalah dari satu di antara pihak. Beberapa hal bisa terjadi sesederhana itu. Waduh. Kita hanyalah dua jiwa yang rusak, yang saling memperbaiki. Terkadang yang tersisa hanya antara patahku dan patahanmu. Aduh. Oh, oh, oh. Cinta kok dimainin kayak layangan, tarik ulur sampai putus. Saat putus malah dikejar-kejar. Itu gimana ya? Mungkin menyesal kali jatuhnya ya, nyesel gitu, nyesel mutusin gitu ya. Siapa suruh mutusin ya, kalau akhirnya nyesel gitu, akhirnya pengen balikan lagi ya siapa suruh putus sih. Salah sendiri lah, jangan salahin pasangannya lah. Ya kenapa putus? Kalau di endingnya udah putus tapi pengen balikan lagi, pengen ngejar-ngejar lagi, dikejar-kejar lagi gitu. Idih, gimana itu ya? Jangan pernah untuk berputus asa ketika menghadapi ujian tuh, jangan putus asa katanya. Karena setiap titis tetes air mata hujan yang jernih berasal apa nih? Aku hanya tersenyum, itu caraku menghiasi luka. Aku hanya tertawa, itu caraku untuk bersembunyi. Kamu datang saat ini, kamu datang saat hati ini hampa, dan kamu pergi saat hati ini penuh olehmu. Waduh, kamu menjadi pemenang bagi hatiku, sekaligus jadi bagian yang membingungkan. Tak pernah ada kata menyesal untuk mencintaimu. Namun yang paling aku sesalkan adalah hubungan kita yang gak bisa dilanjutin. Maaf, aku pilih putus dan aku gak akan pernah melupakanmu karena kamu pernah menjadi orang yang mengisi hari-hari indahku. Oh my god. Sedih ya. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga putus. Putus. Pengalaman gue putus berapa kali ya. Tapi banyak di saat gue dulu putus-putus, gue yang lebih mengingat hal-hal yang baiknya aja sih. Kalau misalkan ya gue juga pernah terluka, pernah sakit hati, pernah juga dibohongin, pernah juga diselingkuhin, pernah juga kecewa dan lain-lain. Tapi nggak selalu gue simpan gitu hal-hal yang buruk itu. Soalnya ketika kita menyimpan hal-hal yang buruk dari mantan, ketika udahan gitu ya, udah putus ya, itu nggak ada manfaatnya. Karena kalau diinget
kalau diungkit lagi, diungkit lagi hal-hal kenangan buruknya dari mantan tuh ya, menurut gue pribadi ya bakalan nyakitin diri lagi gitu, nggak bakalan bisa move on lagi, percuma gitu. Makanya kenapa kalau seorang cowok itu cepet banget ngelupain seseorang itu, mantannya itu. Tapi yang tertinggal ketika seorang cowok putus dari ceweknya itu biasanya dia, kalau gue pribadi gue selalu mengingat hal-hal yang baiknya aja sih. Hal-hal yang baik-baiknya, perbuatan baiknya dari dia gitu. Kalau kenangan-kenangan hal terburuk dari mantan gue, dari cewek gue ya gue simpen. Terus gue nggak bakalan gue ceritain ke orang baru, ke orang lain. Cukup gue tahu ya, gue aja sendiri yang tahu gitu. Keburukan mantan tuh kayak gimana gitu. Nggak usah diceritain lagi sama temen, sama orang baru, nggak boleh lah istilahnya ya. Itu istilahnya rahasia kalian sebelumnya sama mantan kalian tersendiri. Jadi nggak boleh menceritakan atau aib keburukan mantan kalian sendiri kepada orang lain, pada temen gitu. Mending kalau misalkan pengen ngeceritain tuh kebaikan mantan aja, "Weh dulu mantan gue baiknya kayak gini gini." Nah, daripada ngomongin keburukan mantan gitu. "Lah mantan gue mah dulu mah kayak gini gini bla bla bla," terus diceritain ke orang baru. Hmm, udah deh, udah deh, udah deh. Putus cinta seperti cermin yang pecah, lebih baik membiarkannya rusak daripada melukai diri sendiri untuk memperbaikinya tuh. Sangat menyakitkan ketika orang yang membuatmu merasa begitu spesial kemarin, membuatmu merasa sangat tidak diinginkan di hari ini. Aduh, di mana ada cinta, di situ ada luka. Bener nggak nih kata-kata ini? Di mana ada cinta, di situ ada luka. Ini kayaknya di sebagian besar ya, gue juga nggak ngerti ya, gue juga nggak habis pikir kalau dipikir-pikir logika nih ya. Setiap berpacaran, setiap melakukan relationship, hubungan, nggak tahu gitu, endingnya itu kadang-kadang kebanyakan orang-orang tuh terluka gitu. Gue juga bingung kenapa ya? Kenapa sih nggak ninggalin bekas-bekas yang enak-enak, yang baik-baik gitu, yang positif-positif gitu, kenapa selalu ninggalin luka lagi, gue juga nggak habis pikir logika banget sih, kenapa ya? Tiap udahan, tiap putus, kalau nggak luka jadi benci, ini sih yang paling gue khawatirkan kalau udah putus tuh, ujungnya tuh jadi benci gitu. Jadi nggak temenan lagi, nggak sapa-sapa lagi gitu. Nah itu sih, makanya ya enak dan nggak enaknya berhubungan itu di situ doang sih. Tergantung antisipasi dan cara kalian, bagaimana kalau udah putus tuh baiknya kayak gimana gitu ya. Bisakah temenan lagi, sapa-sapa lagi gitu, jangan sampai, jadinya benci gitu. Udah putus terus ninggalin benci gitu, benci banget gue sama mantan gue gara-gara cuma gini doang. Gue benci banget karena mantan gue selingkuhnya di depan gue gitu ya. Gimana nggak sakit hatinya gitu. Waduh.